Tiga hal ini apabila selalu Anda jalankan, maka Anda akan terdorong meninggalkan pergaulan dengan masyarakat, menuju ke pintu Allah, memencilkan diri untuk beribadah kepadanya, serta menimbulkan rasa suka pada Anda dan menetapkan diri Anda pada pintu rahmat Allah. Para muhibbin rahimakumullah, apabila Anda melakukan ibadah dengan semestinya, Anda tentu dapat merasakan manisnya ibadah dan munajat kepada Allah. Lalu kalau sudah ibadah itu nyaman, lalu tentram, sebab membaca kitabullah, melupakan masyarakat, merasa resah bila berkumpul dan berbicara dengan mereka. Dalam sebuah hadis diceritakan bahwa Nabi Musa alaihissalam itu apabila kembali dari munajat menghadap ibadah kepada Allah Ta'ala, hatinya merasa gelisah bila berkumpul dengan orang banyak. Beliau menutup kedua telinganya dengan dua jari, jangan sampai mendengar pembicaraan orang banyak. Omongan orang banyak menurut Nabi Musa pada waktu yang demikian itu sama dengan suara himar, tidak enak didengar. Nah, kalau sudah macam itu, selalu ketujuh hendak menyendiri, karena sudah kada nyaman lagi berkumpul dengan orang banyak. Karena itu tetaplah Anda pada apa yang dikatakan oleh guruku Abu Bakar Al-Warraq rahimahullah, irda billahi sahiba wazarin nasa janiba sadiqil wudda syahida kunta fihim wa ghaiba qallibin nasa kayfa syi'ta tajiduhum aqariba. Artinya, senanglah menghadap kepada Tuhanmu dan singkirkanlah manusia sejauh-jauhnya. Bersungguh-sungguhlah mencintai Allah, baik engkau berada di kalangan masyarakat atau tidak. Bulak-balikanlah manusia sekehendakmu, maka engkau akan menemukan mereka itu bagaikan kalajengking. Nah, makanya tadi diperlukan bagi seseorang yang hendak bujur-bujur ibadah kepada Allah itu, diperlukan bujur, diperlukan benar mengatur kehidupan dirinya, membagi waktunya. Nah, waktu bila kita kada bagi, bila kita kada atur, nah kita diatur waktu, kita kehabisan waktu. Jadi waktu kita mengurus diri sendiri ada disediakan. Waktu diri kita beribadah kepada Allah ada waktu disediakan. Waktu kita mempelajari hukum-hukum Allah ada waktu kita sediakan. Waktu kita bergaul ada kita sediakan. Nah, jadi dorongan pertama agar mudah untuk uzlah, dorongan yang pertama agar kita ini suka memencilkan diri adalah usahakan dahulu beribadah itu lezat dan manis. Kayak apa beribadah supaya lezat dan manis? Gunakanlah adab-adab, aturan-aturan bagaimana caranya beribadah itu semestinya. Nah, yang kedua, supaya beruzlah itu mudah, memutuskan ketamaan dari masyarakat. Memutuskan ketamaan dari masyarakat. Kalau kita masih ingin dihormati orang, kalau kita masih ingin diberi orang, kalau kita ingin masih dimuliakan orang, kita kada kawa uzlah sudah.
Kada kau memanjilkan diri untuk beribadah. Kenapa? Karena banyak masih keinginan kita pada masyarakat itu. Nah, jadi memutuskan ketamaan dari masyarakat. Allah Ta'ala paling kada suka kalau kita ini menyekutukan Allah, baik yang langsung atau yang kada langsung. Dalam hati kita misal ada terlintas, mudahan si anu itu menghormati aku, mudahan si anu itu memberi aku. Nah, itu adalah tamak kita kepada manusia. Itu Allah sangat benci kepada kita. Mestinya kita kepada Allah, ya Allah berikanlah aku seperti fulan itu, ya Allah berikanlah aku seperti itu. Nah, jangan kita bergeretik di hati, mudahan ingin itu memberi aku. Nah, itu Allah sangat benci. Itu ngarani kita ada tamak kepada manusia. Kalau sudah kita putuskan tamak kepada manusia, sehingga menjadi remehlah semua persoalan mereka bagi Anda. Karena orang yang tidak Anda harapkan manfaatnya dan tidak Anda takuti mudaratnya itu, ada atau tidak adanya sama saja. Kita kadang mengharapkan ingin itu memberi kita, kita kada ada takutan ingin itu membahayakan kita. Nah, berarti inya itu sama ada lawan kadadanya di hadapan kita. Nah, bila sudah macam itu, nyamanlah kita uzlah, nyamanlah kita memanjilkan diri. Kalau hidup kita masih banyak ketergantungan kepada manusia, hidup kita masih banyak berhajat kepada orang, nah itu sulit sudah meninggalkan orang itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, memperhatikan afat, artinya penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit rohani masyarakat. Ya, masyarakat tadi dibulak-balik karena sama aja membahayakan kepada kita. Itu umumnya. Selalu mengingat-ingat hal itu dan mengulang-ulangnya pada hati. Manusia umumnya baik lawan kita, amun kita baik. Amun kita kada baiknya, kada katuju lawan kita. Nah, itu umumnya sudah perilaku manusia. Manusia baik lawan kita kalau kita baik lawan inya. Nang salah ka kita, nang bujur ka kita, amun kita baik lawan ianya katuju on kita. Nah, bila kita ini kada baik dianggapnya, inya kada katuju lawan kita, walaupun kita bujur di sisi Allah. Tapi lawan inya kada menyamanakannya, kada katuju. Nah, itu sudah sifat umumnya manusia. Nah, kita ingat-ingat itu dalam hati kita ulang-ulang. Tiga, memperhatikan afat penyakit-penyakit masyarakat, selalu mengingat-ingat hal itu dan mengulang-ulangnya dalam hati. Tiga hal ini apabila selalu Anda jalankan, maka Anda akan terdorong meninggalkan pergaulan dengan masyarakat, menuju ke pintu Allah, memanjilkan diri untuk beribadah kepadanya, serta menimbulkan rasa suka pada Anda dan menetapkan diri Anda pada pintu rahmat Allah. Semoga Allah berkenan memberikan pertolongan dan penjagaan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin.